flexing mah dia meminjam barang. Oh bukan, publik gitu, bahwa saya teh punya sesuatu itu flexing. Oh, bukan Jadi berarti kalau di gimana nih Teh, planning perencanaan ke depannya? pokoknya mah ke depan harus sukses. Sukses tanpa flexing. Sukses tanpa flexing. Bedanya flexing sama plagiat apa sih? Berbeda tuh plagiat meniru. Ya sama kan. Kalau flexing mah dia meminjam barang. Oh bukan, Ya, kan? lain. Kalau flexing Kalau istilah Sunda mah adean kuku udah berem. naon tah? Istilah Sunda mah ya gaya ku pakaian batur. Oh itu kayak flexing mah memang bisa meminjam atau punya sendiri, tapi diumpar-umpar ke publik gitu, bahwa saya teh punya sesuatu itu flexing. Oh, bukan Jadi berarti, tapi bukan berarti minjam ke orang. ya bisa minjam, bisa punya sendiri, tapi dipamerkan lah. Gaya memamerkan dan itu disebut flexing. Itu lamun teu salah ya oke. Gitu. Jadi flexing teh memamerkan apa yang kita punya, baik itu meminjam maupun tidak, tapi kebanyakan kan orang meminjam gitu. Nah, nginjem orang hayang pamer nyewa, jadi nyewa ke pamer bisa. Nah, tujuan nama sebetulnya mah membuat orang lain iri, membuat orang lain seudon. Itu sebenarnya flexing teh. Tujuan utamanya mah. Jadi lebih enak tuh hidup itu mengalir apa adanya. Ya. Nggak ada beban, nggak ada tekanan. Ya apa adanya aja disyukuri. Tapi Apa yang kita punya ya itu kita nikmati, kita syukuri. Tapi ya tidak usah dipamerkan juga. tapi lamun kasusah nanti kasusah diceritakan kabar tuh atau Jangan. disebut flexing lain. Oh iya ya. Ya kasusah gitu deh. Diumbar. Flexing kasusah. Berarti pengemis flexing. Kalau dikatakan iya. Berarti arti dari flexing itu mengubah. Ya mengumbar supaya orang lain teh segala tujuan utamanya mah biar orang lain teh iri, biar orang lain teh ngerasa Kalau tapi biar memang orang lain merasa iba, flexing juga. oh lain ya tapi karena papaitan. Mengumbar kesusah misalkan. Nah itu mana tadi ditanya ke aku mau ngomongin itu flexing tuh. Tapi kan tujuan utama flexing kan bisa jadi karena mana niat niat menipu orang. Tapi kan bisa niat untuk memunculkan jati diri bahwa gua itu sukses. Tuh, orang flexing. Jadi biasanya ingin diakui, Biar status sosialnya diakui. naik. Tapi padahalnya kadang-kadang hidup mah di beberapa sorangan kan. Iya. Jadi hayang disebut bahwa oke mana kudu kubarangan mahal ya. Kalau kata Dor Sumbang mah tegeuy jeung geugeuh. Jadi ya itu dia ya, mengalir lah apa adanya ini. Jangan bermuka dua, pencitraan dan lain sebagainya. Nah, bebanan tuh, Ban lah beban. namun orang cantik kali gorengna. Nah, Iya. jadi moral. Sekarang pencitraan seolah-olah kita tuh baik, bagus. Terciduk dari kan. Boga budak dari aku dengannya jika nu baheula-baheula apa. Oh, iya. Hari nyarita jika nunya tapi boga budak di nu batur tadi aku.
tapi memang Jadi memang ya itulah manusia. Jadi manusia mah terkadang dia itu bisa menasihati untuk orang lain, terkadang bisa ngasih motivasi buat orang lain, terkadang bisa memberikan inspirasi buat orang lain, padahal dirinya sendiri lagi bingung, lagi susah. cepelur saya mati ya. Jadi mana mereka lo baulin di awe bogoh awe kebantu mah bisa ngabeja ulah gitu eta teh pimatakeun kieu teori mah geus apa tapi angker ngaplikasikeun ka kehidupan anak sorangan mah hese gitu. Tiga orang teori mah apa ya? Cara sukses teh naon? Hapus Mobile Legends. Jangan banyak waktu menunda-nunda gitu, langsung kerjakan kalau ada sesuatu. Udah hese. Dan disitunya apa? Harus begini, harus begitu, harus merubah mindset. Tapi giliran merubah aku kepala jangan mikir 5 kali. Bagaimana mau merubah mindset? Dan disuruh ngabur ke Mobile Legends mikir 5 kali. Sebetulnya malah mau ngomong sukses mah tidak usah lihat pencapaiannya dia punya materi seberapa besar kan. Nah, saya tanya nih. Nah, Lamun menurut Ojanya, arti sebuah kesuksesan itu, atau misalkan orang dikatakan sukses itu harus seperti apa? Yang bagi kalau cek saya mah sukses itu kan lawan terberat mah sebetulnya bukan lingkungan kan, tapi diri kita sendiri lawan terberat. Kita misalkan bisa dikatakan sukses itu ketika kita bisa melawan hawa nafsu. Jadi hari demi hari kita konsisten, kita tuh berbuat yang lebih baik gitu. Jadi sukses itu misalkan kita punya goal ya, isuk mah jangan menunda-nunda. Jadi kalau misalkan ada sesuatu teh langsung dilaksanakan. Nah ketika kita terjadi konsisten, berhasil orang teh melawan kita yang dicita-citakan ke orang. berarti bukan takarannya, ukurannya bukan dari segi materi. Nah materi itu, jadi kalau kita misalkan sukses tuh kita besok biasa main Mobile Legends. Besok mas saya nggak mau main Mobile Legends, besok mas saya mau baca-baca literasi gitu biar saya punya pengetahuan yang banyak. Nah ketika itu dilakukan secara konsisten gitu sampai menahun, itu sukses. Tapi materi mah yang datang tuh itu bonus. Dan pasti ada mungkin ada Berarti kalau itu mah kesuksesannya tidak universal. Jadi hanya di bidang-bidang tertentu aja. Dalam arti ya oke, untuk tahun ini misalkan atau untuk sekarang yang biasa main Mobile Legends, saya hobinya jadi membaca buku. Nah berarti udah sukses dong dalam hal membaca bukunya. Tapi dari segi yang lainnya belum sukses berarti. Ya kan sukses itu kan satu persatu. Oh bukan seluruhnya. Jadi gini, sukses menurut pandangan orang lain atau sukses menurut diri kita sendiri gitu. Kalau saya mah kan Kalau jadi gini, ya nah menurut orang lain tuh orang menilainya oh, si A ini udah sukses gitu. Beda nih. Nah, si A itu punya pendapat sendiri. Nah, gini. Bahwa menurut saya tuh oh dikatakan sukses. Padahal saya belum merasa sukses. Dikatakan sukses tuh ya kalau udah begini. Nah gini, kita itu merasa bahagia itu kalau misalkan dibilang sukses sama orang lain padahal kitanya ripuh, atau kata orang lain nggak dibilang sukses tapi kitanya itu ngerasa sukses gitu karena kita udah bisa merubah hal-hal buruk yang ada di kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah kalau saya mah lebih baik dibalik gitu. Jadi nggak peduli kata orang lain kita mau dianggap sukses atau enggak, tapi bagi diri kita sendiri itu menjadi lebih baik itu adalah sebuah kesuksesan gitu kan. Nah itu kan yang dirasakan mah bukan omongan Jadi, orang lain. Kalau menurut saya mah yang disebut udah sukses tuh kalau udah punya manfaat bagi orang yang banyak. Ya itu kan dimulai dari yang diri kita lah. Iya. Nah posisinya gini, kalau dianggap sukses dengan sukses itu beda. Kalau sukses itu menurut diri kita, kalau kata saya itu posisinya. Tapi kalau dianggap sukses itu berarti pandangan daripada orang lain gitu kan. Orang lain memandang kita itu kan bisa dari berbagai macam sisi gitu kan. Posisinya orang yang lebih dekat sama kita sama orang yang agak kurang dekat sama kita tuh bisa berbeda pandangan. Mungkin orang yang lebih dekat mah karena tahu kita hutangnya banyak gitu ya, cicilannya banyak yang harus terus pekerjaan juga banyak yang nggak selesai, tapi kita minimal punya materi. Dia mah nggak sukses, tapi buat orang lain yang
baru ketemu kita mah kita bawa mobil bagus sedikit udah dibilang sukses, padahal pekerjaan kita belum selesai, cicilan banyak, keluarga berantakan, kan nggak tahu. Jadi kalau saya mah dibalik, jadi jangan dianggap sukses, tapi kita tuh harus memulai sukses kita masing-masing. Jadi yang bisa mengatakan bahwa diri kita sukses itu adalah diri Diri kita kita sendiri. bukan berdasarkan penilaian Pada orang lain dianggap sukses kalau kata saya mah. Jadi cuma karena orang lain itu melihat dari luarnya saja, iya. nggak tahu isinya mau Misalkan merawat gimana iya, gitu. saudara akang yang paling dekat gitu ya sama akang, sama teman akang yang SD baru ketemu, pasti beda pandangannya gitu. Kalau yang dekat kan tahu akang kehidupannya gimana gitu ya, apa namanya, kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya segala macam. Walaupun kita punya materi kan nggak dianggap sukses kadang-kadang karena kita punya banyak masalah. Tapi buat orang lain yang baru ketemu, walaupun kita punya banyak masalah, yang penting kita punya materi sedikit dianggap sukses gitu. Itu bedanya kalau kata saya ya. Jadi sukses itu jangan kita itu harus dinilai sama orang lain sukses, tapi diri kita yang harus menilai kita sukses itu kalau misalkan besok yang biasanya kita bangun jam 7 harus jam 3 sholat subuh gitu, konsisten tuh 1 tahun, nah itu berarti sukses kita kan gitu. Nah itu kan nanti kebiasaan habit itu kan jadi kebiasaan baik itu pasti menunjukkan hal baik. Nah materi itu kan sebagai bonus aja, mau itu materi, mau itu pengakuan, mau itu kemudahan dalam hidup, kan itu masih sebagai bonus. Tapi kesuksesan itu adalah merubah diri sendiri. Sukses yang paling ujung itu ya akhirat kan sebenarnya. Kan akhirat pasti dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Banyak suka banyak orang yang bilang semoga sukses dunia akhirat gitu. Ya. Berarti sukses di dunia, sukses di Di akhirat. Mungkin kalau misalkan akhiratnya itu antara hablumin Allah, Iya. dunianya mungkin hablumin nanas. Ya, guys, kalau yang ngerti ya adalah kalau hablumin nanas itu kalau saya nggak salah gitu ya, hubungan antara kita dengan sesama manusia. Kalau hablumin Allah ya kalau misalkan berhubung kita muslim gitu ya berarti sama Allah sang pencipta. Makanya harus beriman. Jadi intinya mungkin apa ya, akhirat dikejar, dunia akan datang sendirinya gitu. Tapi di peliharaan gitu toh. Peliharaan. Jadi kan kadang-kadang orang berpikir mengejar akhirat itu orang masih cinggat di masjid. Oh bukan begitu, bukan maksudnya begini. Jadi carilah dunia seakan-akan kau hidup selamanya gitu. Dan carilah akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Harusnya ini ada satu lagi nih yang harus ikut kajian-kajian seperti ini tuh, ada satu lagi. Cuman sayang orangnya lagi nggak ada hari ini. Diselesaikan kan. Mister A. Biar tercerahkan gitu. Biar tersetrum gitu. Bagi di selama nelayan Boleh. Sekarang lagi di sana nelayan. kalau mencari bahagia itu harus dengan hal-hal yang mahal gitu ya. Nah gitu. Enggak lah. Hah? Enggak tuh. Akan eta Bahagia itu sederhana. Jadi tergantung perspektif orang, atau misalkan gini ya, masalah kebahagiaan tuh balik lagi ke diri kita sendiri. Ya contoh tadi, berarti kita harus sukses. Dalam arti itu sukses ke diri kita sendiri gitu. Nah dengan suksesnya diri kita sendiri pasti kita tuh merasa bersyukur. Jadi balik lagi, karena setiap orang itu kan punya cara dan gayanya masing-masing untuk hidup bahagia. Ya kan, ya mungkin ya contoh lah banyak kok, misalkan yang di jalan-jalan gitu ya, yang kehidupannya masih misalkan di bawah rata-rata gitu ya, tapi mereka masih bisa bahagia, masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa terbahak-bahak. Artinya apa? Ya berarti bahagianya mereka tuh punya caranya tersendiri. nah Ya gitu. sekarang kalau misalkan ada orang yang punya berkelebihan materi gitu ya, ya bahagianya dengan membeli Lambo misalnya, ya sah-sah aja gitu. Selama beli dengan cara beli gitu dan cara yang halal ya sah-sah aja gitu. Selama dia mampu dan tidak merugikan orang lain. Nah gini kan, berarti kan secara materi semakin kita bertambah rezekinya teh,
otomatis nggak, atau misalkan itu balik lagi ke masing-masing, otomatis bahagianya kita tuh jadi naik gitu, maksudnya levelnya. Jadi Iya, Pasti. karena banyak bersyukur berarti. Jadi ditambah terus saudara. Ya bisa jadi. seperti akan gitu. Lamun akan pasien Vario tahun 2005 mau bahagia, kecuali lamun pasien menceluasin. Ya enggak juga, tergantung kebutuhan. Ya sekarang ada yang sih ya bahagia buat di warung. Nah, tapi bahagia apa nah kira-kira dikasih salah sama dikasih Vario? Ya kalau nanyanya ke saya ya bahagia medsos. Kenapa? Tapi kan kalau misalkan Karena memang dinilai dari segi materinya punya harga yang lebih tinggi, nilai jualnya lebih tinggi, nilai jualnya lebih ada tinggi. nilai investasinya gitu kan. Tapi kan Tapi- itu bagi yang tahu gitu loh. Tapi kalau bagi yang nggak tahu mah Tapi kan jangan salah, itu kan antara Vario tahun kalau banyak atau mungkin Vario tahun orang bisa loba anu iya non banyak komunitas Vario yang tersinggung, bukannya ya anggaplah Vario tetap bukan antar ke pasar gitu ya. Jadi motor metro kalau dari segi investasi memang ini lebih bagus secara investasi.